Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, muslimat, para penonton dan pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bahagia rasanya kita bisa bertemu kembali bersilaturahim melalui kegiatan kita yang mulia ini. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membaca dan membahas firman Allah Subhanahu wa taala masih di surah Al-Baqarah ayat 177 sampai dengan 178. Di ayat yang ke-177 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah kebaikan itu bahwa kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebaikan itu bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan juga kepada para malaikat dan Alkitab wan nabiyyin dan mengimani para nabi. Wa atal mala ala hubbihi dan dia memberikan harta yang dicintainya itu dawil kurba kepada kaum kerabat, wal yatama anak-anak yatim, wal masakin orang-orang miskin, wa ibnas sabil dan kepada ibnu sabil. Was-sa'ilin juga dia memberikan harta yang dicintainya kepada para peminta-minta. Wa fir riqab juga mereka yang dalam perbudakan. Wa aqamas salah dia mendirikan salat. Wa ataz zakah dan dia menunaikan zakat. Wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu dan mereka memenuhi janji-janji mereka ketika mereka berjanji. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's dan juga orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, dalam kesusahan dan dalam kesempitan. Wahinal ba's dan dalam peperangan.
Ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun. Dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berkaitan dengan ayat yang ke-177 ini, ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat dari Qatadah rahimahullah. Beliau menyatakan, "Dzukira lana anna rajulan sa'ala Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam 'anil bir." Disebutkan bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan itu. Fa anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah pun menurunkan ayat ini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan seterusnya sampai akhir dari ayat itu. Pendapat yang kedua dinyatakan bahwa waqad kana ar-rajulu qabla al-fara'idi idza syahida an la ilaha illallah. Ada seorang lelaki itu belum sempat mengerjakan perintah-perintah Allah yang wajib, perintah Allah yang fardu. Dia bersaksi bahwasanya tak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya Allah dan rasulnya. Summa mata. Kemudian lelaki ini setelah dia bersyahadat, dia mati. Wajabat lahul jannah. Karenanya Rasulullah menyatakan dia wajib masuk surga. Padahal dia belum mengerjakan hal-hal yang wajib, hal yang fardu di dalam agama ini. Tetapi setelah dia bersyahadat, ajal menjemput dia, maka tentu dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan yang terbaik, seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keterangan yang lain. Siapa yang meninggal dan dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Pendapat yang ketiga, yaitu pendapat dari Rabi' dan juga Qatadah rahimahumullah. Mereka berdua berkata, al-khitabu lil yahud. Firman Allah tadi ini yang di ayat 177 itu ditujukan kepada orang-orang Yahud wan Nasara dan orang-orang Nasrani. Li'annahum ikhtalafu fit tawajjuhi wat tawalli. Karena mereka itu, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka berselisih dalam persoalan bagaimana menghadap ke kiblat mereka masing-masing. Fal yahudu ilal maghrib qibala Baitul Maqdis. Orang Yahudi itu dalam beribadah mereka menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu kiblatnya orang-orang Yahudi. Wan Nasara, sedangkan orang-orang Nasrani ilal masyriqi matla'us syams. Mereka beribadah ke arah timur, tempat terbitnya matahari. Wa takallamu fi tahwilil qiblati, dan mereka semua berbicara tentang pengalihan kiblat. Wa fuddilat kull firqatin tawalliha, dan masing-masing dari mereka itu menganggap bahwa kiblat masing-masing mereka itu lebih afdal daripada yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum
qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan kebaikan itu bahwa kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tetapi kebaikan itu ialah bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal malaikah, mereka juga beriman kepada para malaikat. Wal kitab, dan mereka beriman kepada Alkitab, Al-Quran. Wan nabiyyin, dan mereka juga mengimani para nabi. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Mereka memberikan dari harta yang disukainya itu kepada kaum kerabat, wal yatama wal masakin, juga kepada anak-anak yatim dan anak-anak miskin, orang-orang miskin. Wa banas sabil, dan juga harta yang dicintainya itu diantaranya diberikan kepada ibnu sabil. Wasailin, dan juga para peminta-minta. Wa fir riqab, dan mereka yang berada dalam perbudakan, yang butuh bantuan, baik bantuan untuk membebaskan dirinya dari perbudakan tadi, ataupun bantuan-bantuan yang menyangkut persoalan hajat hidupnya para budak yang mendesak itu. Dahulu kala, jamaah sekalian, di zaman Rasulullah masih ada perbudakan, meskipun Allah Subhanahu wa taala secara bertahap menganjurkan agar perbudakan itu sama sekali dihentikan. Sekarang ini tentu ar-riqab, perbudakan itu secara umum tidak ada, meskipun pada kenyataannya kita lihat bahwa masih ada saja sebuah negara yang berusaha untuk menjajah negara yang lain, padahal si penjajah ini notabene dia adalah pendatang dan pengen menguasai negerinya orang. Wa aqamas shalah, kebaikan itu juga akan diperoleh bagi mereka yang mendirikan sholat. Wa ataz zakah, dia menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, mereka menunaikan janji-janji mereka ketika mereka berjanji. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wal ba's, dan kebaikan itu juga akan diperoleh bagi mereka-mereka yang senantiasa bersabar dalam kesulitan, dalam kesempitan, dan juga dalam peperangan. Para hadirin yang dirahmati Allah, tentu kita di Indonesia ini ada saja saudara-saudara kita yang karena letak dari geografis dari wilayah mereka, mereka sulit mendapatkan air. Mereka kekeringan. Ada lagi yang saudara-saudara kita memang dalam keadaan yang sangat miskin. Sangat miskin. Ada lagi saudara-saudara kita, meskipun itu berada di belahan dunia yang lain, tetapi tetap mereka adalah saudara kita. Mereka muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di Palestina? Benar-benar mereka wafiddarra, dalam kesempitan. Mereka kena boikot. Di antara mereka beberapa orang yang mati kelaparan. Mati kelaparan. Betul-betul dalam kondisi yang sempit. Wahinal ba's, juga mereka mengalami masa-masa peperangan. Jadi tak ada pilihan lain. Kita yang mengaku diri sebagai seorang beriman tentu harus punya kepedulian dengan saudara-saudara kita itu. Rasulullah menyatakan dengan tegas, "Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum." Siapa yang tidak punya kepedulian dengan urusan, dengan kesulitan saudaranya sesama muslim, falaysa minhum, maka dia itu bukan termasuk golongan dari mereka. Bukan orang Islam. Tidak diakui keislaman seseorang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Tentu juga oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengaku diri muslim tapi tidak punya kepedulian dengan penderitaan, kesulitan dari saudaranya sesama muslim yang lain. Jemaah yang dirahmati Allah. Karenanya banyak anjuran dari ulama-ulama kita. Kalaupun karena sesuatu dan lain hal kita tidak bisa memberi bantuan materi, minimal doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka, saudara-saudara kita itu, segera diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dari penderitaan hidup yang mereka alami. Dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala segera dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang hatinya pun juga tak punya getaran, tak punya sensitivitas terhadap saudaranya yang kesusahan itu? Inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah. Mereka bukan termasuk orang muslim, meskipun mereka mengaku-ngaku diri sebagai seorang muslim. Jemaah yang dirahmati Allah. Tentang wahinal ba's, ketika dalam peperangan, maka yang dimaksud dengan perang, jemaah sekalian rahmati Allah, bukan hanya sekedar perang fisik saling bunuh-membunuh. Tidak. Tidak. Tetapi dalam persoalan peperangan yang lain. Di antaranya Ghazwatul Iqtisadiyah, perang ekonomi. Ghazwah Ats-Tsaqafiyah, perang kebudayaan. Ghazwah At-Teknologiyah, perang ekonomi, perang teknologi. Ada di antara saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan dalam persoalan, katakanlah tadi, perang ekonomi. Kita butuh saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Al-mu'minu lil mu'mini kal jasadil wahid. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu dari anggota tubuh yang sakit, menderita, maka tentu tubuh yang lain pun juga ikut merasakan, ikut toleran, bahkan sampai tak tidur disebabkan karena dia demam ulah dari satu anggota tubuh tadi itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika seseorang sakit gigi, maka tentu yang menderita bukan hanya gigi, bukan hanya gigi yang sebutir, yang sebiji itu, tetapi seluruh anggota tubuh ini juga ikut merasakan derita akibat satu gigi yang berlubang tadi. Tak ada nafsu makan, mudah tersinggung, tak ada yang enak, tidur pun juga tak enak. Inilah hakikatnya apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu tubuh. Apabila ada satu dari anggota tubuh itu yang menderita, maka hendaknya tubuh yang lain pun juga merasakan penderitaan itu. Ada negara-negara Islam yang dimiskinkan, kena boikot, dimiskinkan. Ada negara-negara Islam yang betul-betul dibodohkan. Dibodohkan. Maka tentu semua ini adalah merupakan tanggung jawab kita semua, terlebih khusus mereka-mereka yang punya kelebihan-kelebihan. Kelebihan ekonomi, kelebihan ilmu, kelebihan propaganda, dan lain sebagainya.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, qala alaihi salam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Rasulullah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayyuma abdin min ibadi btalaituhu bibala'in, siapa saja dari hambaku, tentu yang mengaku diri muslim atau mukmin, siapa saja di antara hambaku yang beriman itu, aku uji dengan ujian-ujian fi firashihi, sampai dia tidur di atas kasurnya, falam yashku ila awadihi, dan dia tidak pernah mengeluh, tak pernah mengeluh terhadap beratnya ujian Allah subhanahu wa ta'ala, sampai tak ada aktivitas kecuali hanya tidur di atas kasurnya. Allah menyatakan, abdaltuhu lahman khairan min lahmihi. Aku akan ganti dagingnya yang susut itu dengan daging yang baru, daging yang lebih baik. Wadaman khairan min damihi. Aku ganti pula darahnya yang hilang, yang berkurang itu dengan darah yang lebih bagus. Fa in qabattuhu fa ila rahmati. Kalau aku cabut nyawanya, aku matikan ia, maka ia kembali kepadaku dalam keadaan yang kusayangi, disayangi, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in afaituhu wa laysa lahu dham. Dan jika aku sembuhkan dia, kata Allah, maka aku sembuhkan dia dalam keadaan tak punya dosa lagi. Qila, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ma lahmun khairum min lahmi. Apa yang dimaksud dengan daging, diganti dagingnya yang hilang itu akibat sakit dengan daging yang lebih bagus? Qala, Rasulullah bersabda, lahmun lam yudhnib, yaitu daging yang tak ada dosanya, daging yang baru yang tak berdosa. Qila, dikatakan pula, fama damun khairan min damihi. Apa yang dimaksud dengan darah yang lebih baik dari darahnya yang berkurang itu? Qala, Rasulullah menjawab, damun lam yudhnib, yaitu darah yang tidak berdosa, darah baru yang tidak berdosa. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kalau begitu, kesimpulan dari hadits qudsi ini adalah bahwa sakit itu juga rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi syaratnya adalah bahwa yang sakit benar-benar dia beriman, dan yang kedua, dia tidak mengeluh terhadap cobaan yang Allah berikan kepadanya. Tentu, kalau yang sakit ini dia masih punya kemampuan untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang fardu, katakanlah dia tidak bisa salat dengan berdiri, maka tetap dia harus salat dalam keadaan duduk. Dia tidak mampu salat dalam keadaan duduk, maka dia harus salat dalam keadaan berbaring. Dia tidak mampu bergerak dalam salatnya berbaring, maka tetap dia harus salat dengan memberi isyarat. Selama dia masih hidup, maka dia tetap wajib mendirikan salat. Kalau dia tidak bisa berwudu, tentu dia bisa diwudukan. Keluarganya atau orang lain yang mewudukan dia. Kalau dia berhalangan memakai air, maka tentu dia bisa ditayamumkan.
Artinya jemaah sekalian, tak ada alasan bagi seseorang meninggalkan kewajiban salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengeluh dalam derita sakitnya. Dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara keseluruhannya dia berada dalam bingkai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah hakikatnya apa yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain. Ajaban li amril muslimina. Sungguh sangat menakjubkan seluruh urusannya orang-orang Islam itu. Inna amrahu kulluhu khair. Semua urusan orang Islam itu mengandung kebaikan. Jika dia mengalami hal yang baik, lantas dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu kebaikan bagi dia. Tetapi jika dia ditimpa kesulitan dan dia bersabar, fakana khairan lahu, maka dengan sabarnya itu juga menghasilkan kebaikan bagi dia. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pada ayat yang ke-178, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil-hurr, wal-abdu bil-abd, wal-untha bil-untha. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil-ma'ruf, wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalik falahu adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan atas kalian melaksanakan qisas fil qatla, dalam persoalan pembunuhan. Al-hurru bil-hurr. Seseorang yang merdeka, maka kisasnya juga dengan orang yang merdeka. Orang merdeka membunuh seseorang yang merdeka, maka yang membunuh pun juga yang merdeka harus dibunuh. Wal-abdu bil-abd. Seorang hamba dengan hamba yang lain. Wal-untha bil-untha. Seorang perempuan juga kisasnya dengan perempuan. Faman ufiya lahu. Siapa yang dimaafkan min akhihi, oleh saudaranya yang terbunuh itu, fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bihsan. Maka hendaknya diiringi, diikuti dengan hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik, wa ada'un ilaihi bihsan, dan dia harus menyerahkan sesuatu terhadap yang terbunuh, korban itu, keluarganya, biihsan, dengan cara yang terbagus. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Itulah keringanan dari Tuhan kalian dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman i'tada ba'da dzalik. Siapa yang melampaui batas sesudah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, falahu adzabun alim. Maka baginya adalah siksa yang maha pedih. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa itu qisas? Qisas, pendapat yang pertama mengatakan bahwa qisas itu adalah persamaan sanksi dengan perbuatan terpidana. Persamaan sanksi, hukuman terhadap perbuatan terpidana. Jadi kalau dia membunuh, si pembunuh ini terpidana, maka dikisos dengan dia juga harus dibunuh. Kalau dia menempeleng, maka yang menempeleng ini, yang terpidana ini, dikisos dengan dia juga harus ditempeleng. Kalau dia membuat cacat mata seseorang, cacat telinga seseorang,
rontok gigi seseorang, maka dilakukan hal yang sama terhadap pelaku. Inilah qisas. Inilah qisas. Pendapat yang lain mengatakan bahwa qisas itu adalah balasan yang setimpal. Balasan yang setimpal. Balasan yang sama, setimpal. Jamaah yang dirahmati Allah. Kalau yang terbunuh ini memberikan maaf kepada si pembunuh yang terpidana, maka tentu si pembunuh ini harus menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan yang disepakati bersama antara si pembunuh dengan keluarga terbunuh. Atau sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim. Jamaah yang di Allah. Ini manfaatnya tentu sangat besar. Sangat besar. Dan manfaat yang sangat besar itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-179. Allah nyatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dalam pelaksanaan qisas itu ada kehidupan bagi kalian. Wahai ulil albab. Wahai mereka yang berfikir. Wahai mereka yang berhati nurani yang bersih. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Jamaah yang di Allah. Mengapa itu ada kehidupan? Seperti yang dijaminkan oleh Allah. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Karena yang pertama, bahwa ketika qisas dilaksanakan, dan itu ditonton oleh orang banyak, tentu orang-orang yang lain pun juga akan berpikir berkali-kali lipat untuk melakukan kejahatan. Karena jika mereka melakukan kejahatan, pembunuhan, atau yang lain-lainnya, maka dia dibalas dengan sama. Orang akan berpikir. Inilah sebabnya sehingga pelaksanaan qisas itu mengurangi tingkat kriminalitas dengan serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya. Dengan pelaksanaan qisas. Yang kedua, nyawa sekalian, memperkecil perselisihan antara si pelaku, orang yang melakukan pidana, dengan korban. Ada seseorang membunuh orang lain, maka tertutup kemungkinannya terjadi pembunuhan secara massal. Karena hanya sang pembunuh saja yang berpotensi pula untuk dikisas, untuk dibunuh. Bukan selain daripada si pembunuh. Sejarah membuktikan bahwa orang-orang Arab jahiliyah dahulu kala, kalau ada seseorang dari satu suku yang terbunuh, maka bisa terjadi perang suku. Dan itu bisa berkepanjangan. Perang suku itu sampai ratusan tahun. Padahal si pelakunya hanya satu. Sementara yang jadi korban luar biasa banyaknya. Inilah resep dari Allah Subhanahu wa taala
untuk meminimalisir dengan sangat drastis terjadinya kejahatan-kejahatan di atas muka bumi ini. Meskipun demikian, jamaah sekalian, para ulama kita juga menegaskan bahwa hukum qisas atau hukum pidana Islam itu misalnya jamaah sekalian, kalau seseorang mencuri, dia dipotong tangannya. Kalau seseorang berzina, kalau dia masih bujang, dia dicambuk 100 kali. Tapi kalau dia sudah berkeluarga, lantas berzina, maka dia harus dirajam. Dirajam itu dia harus ditanam sampai sebatas leher. Yang muncul di atas permukaan tanah hanya leher dan kepala, dan dia harus dilempari. Seluruh orang kampung harus melemparinya sampai dia mati. Inilah rajam. Ini pidana Islam. Ulama kita menyatakan bahwa hukum pidana Islam belum bisa dilaksanakan di suatu negara kalau negara itu belum ada perangkat peradilan Islam. Kita di Indonesia belum ada perangkat sistem peradilan Islam. Makanya pidana Islam belum bisa dilaksanakan. Jadi tidak benar. Misalnya ada seseorang membunuh keluarga saya, membunuh ayah saya katakanlah. Maka saya yang langsung membunuh si pembunuh ayah saya, tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Tetap saya ini salah dalam hukum Islam. Kenapa? Karena yang mengeksekusi qisas itu atau pidana Islam adalah hakim. Bukan pribadi dari keluarga yang bersangkutan. Ini menurut sistem peradilan Islam. Tetapi karena di Indonesia tidak ada sistem peradilan Islam, maka hukum pidana Islam belum bisa dijalankan. Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang maha mengetahui dan maha kuasa. Kalau sekiranya satu saat terjadi, satu saat nanti terjadi perubahan situasi. Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang maha kuasa jika sekiranya itu terjadi. Jemaah yang dirahmati Allah. Tentang membunuh ini luar biasa. Luar biasa dampak kerusakannya. Luar biasa dosanya. Dan Rasulullah menyatakan ini termasuk salah satu dari dosa besar. Di surah Al-Ma'idah ayat 32 Allah Subhanahu wa taala menyatakan min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Allah nyatakan karenanya man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa yang membunuh jiwa, satu jiwa tanpa salah, au fasadin fil ard, atau seseorang itu dibunuh karena dia tidak melakukan kerusakan. Maksudnya dia tidak melakukan kerusakan bahwa dia tidak merampok. Dia tidak merampok. Karena perampok itu hukumannya dalam Islam sesuai dengan Quran adalah bahwa dia harus dibunuh dan disalib. Dia harus dibunuh dan disalib, dipertontonkan kepada khalayak ramai. Perampok yang sudah membunuh dan mengambil hartanya si korban, membunuh dan mengambil hartanya, maka hukumannya dia harus dibunuh
Dan dia harus disalib. Begitu pula dengan yang istilah kita sekarang ini, koruptor. Koruptor yang merugikan dan menyengsarakan banyak orang. Tentu membunuh kehidupannya orang. Maka dia sebenarnya sudah boleh dijatuhi hukuman pembunuhan, hukuman qisas. Inilah kerusakan. Au fasadin, dia membunuh satu jiwa atau dia melakukan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Siapa yang membunuh satu jiwa tanpa salah atau yang terbunuh itu tak melakukan kerusakan tetapi tetap dia dibunuh, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka dosanya sama dengan membunuh manusia secara totalitasnya. Waman ahyaha, siapa yang memberi dia maaf, memberi dia peluang hidup, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka pahalanya sama dengan memberi peluang hidup kepada manusia secara totalitasnya. Manusia keseluruhannya di muka bumi ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kalau sekiranya jumlah manusia di dunia ini 6 miliar. 6 miliar. Jumlah totalitas manusia di dunia ini sekiranya 6 miliar. Maka membunuh satu jiwa tanpa salah itu sama dengan membunuh manusia totalitasnya 6 miliar. Tetapi kalau dia diberi maaf, diberi peluang hidup dan dia bertobat, maka pahalanya sama dengan memberi peluang hidup totalitas manusia sebanyak 6 miliar tadi. Sekarang, bagaimana kalau membunuh 2 jiwa, 3 jiwa, 6 jiwa tanpa salah? Membunuh 4, 5, 6 jiwa tanpa salah. 1 jiwa saja sama dengan membunuh manusia secara totalitasnya. Bagaimana kalau yang terbunuh 6, 7, 8 jiwa? Subhanallah. Pantas Allah nyatakan, "Faman i'tada ba'da dzalik falahu adzabun alim." Siapa yang melampaui batas sesudah Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang berkaitan dengan pembunuhan tadi, siapa yang melampaui batas, tidak mengindahkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memelihara jiwa manusia, melindungi jiwa manusia yang notabene ciptaan Allah yang termulia. Allah sendiri memuliakan makhluknya. Mengapa ada makhluk yang tidak memuliakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala? Pantas kalau dia mendapatkan nanti adzabun alim, siksa yang maha pedih. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita saling menjaga, saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Betapapun juga ada berbagai macam jenis ukhuwah yang dinyatakan oleh ulama kita. Ada ukhuwah basyariyah, kita bersaudara karena kita sama-sama manusia. Ada ukhuwah wataniyah, kita bersaudara karena kita sama-sama hidup dalam satu negara. Ada ukhuwah nasabiyah, bersaudara karena satu keturunan, satu ayah, satu ibu. Ada ukhuwah islamiyah, kita bersaudara karena kita sama-sama muslim. Dan yang tertinggi dari persaudaraan itu adalah ukhuwah islamiyah, persaudaraan karena sesama muslim. Mengapa ini yang tertinggi? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mempersaudarakan antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Seseorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Maka islahilah saudara kalian. Kalau ada terjadi perselisihan, maka ada kelompok ketiga yang menengarai, memperbaiki perselisihan tadi.
Jangan diperkeruh suasananya. Jangan dipertajam perselisihan itu. Kalau ada di antara saudara kita yang menderita karena ulah orang lain, maka tolonglah saudara kita yang menderita itu dan cegah si pembuat ulah tadi agar tidak melakukan dan melanjutkan perbuatan kezalimannya. Unsur akhaka zaliman au madluma. Tolonglah saudaramu, baik dia melakukan kezaliman maupun dia terzalimi. Sahabat berkata, hadza nansuruhu mazlum. Kalau orang yang teraniaya kami tolong, maka kami faham ya Rasulullah. Fa kaifa nansuru zalima? Tapi menolong orang yang berbuat aniaya, pelaku zalim, bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan, antakhudha fawqa yadayhi. Kamu menahan tangannya ketika dia akan melakukan perbuatan zalimnya. Dengan menahan tangannya, itu artinya dia tidak melanjutkan perbuatan zalimnya. Dan dengan menahan tangannya, itu artinya kita menolong yang bersangkutan sehingga tidak berkelanjutan perbuatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menancapkan dan mengokohkan ukhuwah Islamiyah pada diri kita semua, sehingga dengan demikian insya Allah kita menjadi kuat dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.